Apa yang membuat seseorang itu kudus itu adalah buah-buah dalam hidupnya, ya. Jadi kalau ada kasih, kemudian kita juga punya pengendalian diri, lalu kita juga bisa lemah lembut terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita ada di dalam Roh Kudus, ya. Dan kita disucikan. Nah, kalau kita udah belajar buah roh, kita udah tahu bahwa yang terpenting itu adalah buah, ya. Nah, sedangkan karunia-karunia Roh Kudus yang kita pelajari di dalam buku ini adalah karunia untuk melayani, ya. Jadi kalau sebelum buah roh, ibu-ibu ingat enggak kita belajar apa? Ada enggak tentang karunia Roh Kudus? Ada yang sabta karunia? Ingat ya, sabta karunia ya. Karunia kekuatan, takut akan Tuhan, terus apalagi kesalehan. Selamat malam Ibu, silakan. Kesalehan, keperkasaan. Nah, itu semua juga karunia Roh Kudus yang kita sebut sebagai sabta karunia. Nah, silakan Ibu. Nah, sabta karunia ini yang menolong kita untuk bisa ibaratnya masuk surga. Nah, tapi karunia Roh Kudus yang ini menolong kita supaya kita bisa melayani. Ya, gitu ya. Ada karunia iman. Karunia iman ini berbeda dengan iman yang kita terima karena kita percaya pada Yesus. Itu bukan ya. Itu kebajikan teologal. Tapi karunia iman yang di dalam buku itu adalah ketika suatu saat kita itu benar-benar percaya orang ini sembuh misalnya. Dalam nama Yesus sembuh. Itu adalah karunia iman yang menyertai mukjizat. Nah, biasanya mukjizat terjadi karena orang diberi karunia iman. Nah, kemudian ada lagi karunia nubuat, betul ya? Nanti belum belajar sabda pengetahuan, kemudian berbicara dalam bahasa roh. Yang minggu lalu, 3 minggu lalu berbicara dalam bahasa roh. Kemudian ada juga karunia penyembuhan. Ya, itu semua adalah karunia untuk orang lain, untuk kita pakai di dalam pelayanan. Termasuk juga karunia discernment ini. Ya, jadi karunia discernment atau karunia membedakan roh ini sangat menolong kita untuk kehidupan kita setiap hari dan juga sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, ibu-ibu ya Bapak Ibu, bapaknya enggak ada. Nah, perkenalkan nama saya Ellen. Ini adalah anak saya 2, kiri dan kanan, usia 26 dan 27 dan 29. Mereka udah lulus kuliah, kerjanya sebagai sutradara buat film. Dua-duanya sama, jadi yang adiknya itu membantu. Jadi membantu mengurus manajemen keuangannya, cari order. Kalau yang kakaknya itu yang memang bagian membuat filmnya, ngedit, syuting, ya buat film iklan, film panjang, film pendek, dan yang tengah suami saya. Nah, ini adalah foto bersama anak saya dan keluarga waktu saya kuliah selesai S2. Nanti saya cerita kenapa saya menampilkan foto ini. Dan ini adalah ketika saya lulus sebagai doktor teologi di STFT Widya Sasana Malang bulan lalu ya, dengan promotornya Monsinyur Pidiarto dan Prof. Armada. Kemudian ini beberapa pelayanan saya. Dan ini saya sekarang sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa. Nah, demikian Bapak Ibu sedikit perkenalan untuk saya. Nah, baik. Nah, kenapa kita perlu belajar mengenai karunia discernment? Karena apa? Tiap hari kita itu kan harus memilih ya Ibu Bapak. Ya, Bapaknya sekarang ada. Nah, kita tiap hari harus milih. Bangun
atau lanjut tidur? Betul? Mau senyum atau mau mencucu? Nah, itu pilihan kita. Mau ngomel atau mau, ya sudah saya tunda dulu ngomelnya. Nanti kalau suasana sudah lebih nyaman, baru saya bicara baik-baik. Nah, tiap hari kita harus memilih. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam hidupku saat ini. Ya, itu karunia discernment. Dan apakah yang saya buat ini keinginanku sendiri ataukah keinginan Tuhan? Atau malah keinginan si jahat. Nah, itu. Nah, orang yang semakin dekat sama Tuhan, itu juga godaannya tambah halus, ibu-ibu. Kalau dulu kita itu masih jauh dari Tuhan, mungkin ngerasani orang itu nggak ada remnya, betul? Atau kita mau marah, ya udah marah aja. Tapi setelah kita dekat sama Tuhan, pasti kita mikir nih, kalau mau ngerasani orang atau berpikir negatif tentang orang atau gosip, pasti juga hati nurani kita itu mengingatkan, belum tentu loh, ya kamu lebih baik daripada dia misalnya ya. Nah jadi semakin orang dekat sama Tuhan, godaannya itu juga makin halus. Kalau dulu mungkin godaannya itu orang-orang banyak mungkin ya udah antara dosa dan tidak itu jelas. Misalnya kalau jelas berjudi, minum minuman keras sampai mabuk, ngepui anaknya ya secara KDRT loh maksudnya ya. Kemudian juga mungkin berbohong, menipu, itu semua jelas-jelas dosa ya. Dan kita tahu itu enggak boleh. Tapi kalau udah makin dekat sama Tuhan, godaannya itu tambah halus, Ibu Bapak. Kadang-kadang dibilang, ayo puasa, doa lebih banyak. Terus kalau ada orang lain yang mungkin doanya nggak sebanyak kita, tidak datang ke doa rosario di lingkungan, mungkin kita tergoda untuk mikir, mosok sih doa lingkungan aja nggak iso, ya. Mosok sih datang rosario aja nggak iso. Aku ini loh, walaupun sibuk ngomong cucu, sibuk mengurus rumah, ya tak sempat-sempatkan datang rosario. Nah, kadang-kadang kita itu berpikir gitu, ya. Tanpa terasa kita itu udah membandingkan diri kita dan menganggap orang lain yang tidak serajin kita itu tidak baik. Nah, jadi godaannya itu kadang-kadang udah lebih halus, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita digoda untuk merasa suci, digoda untuk merasa aku udah hebat. Nah, itu godaannya lebih halus. Nah, makanya hati-hati kalau kita misalnya mau melayani. Kita juga harus tahu yang mendorong aku mau melayani di gereja ini apa. Apakah memang aku mau memuliakan Tuhan? Ataukah memang aku mau mempersembahkan yang terbaik yang aku bisa untuk orang lain, untuk Tuhan? Ataukah apa? Nah itu discernment, kita perlu discernment. Supaya apa yang kita buat itu semuanya nggak sia-sia. Jadi kalau kita lakukan apa yang memang Tuhan mau, berarti itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi kita melayani pasti pertama-tama untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan pertama-tama karena aku kepengen tampil misalnya. Ya. Bukan pertama-tama untuk aku puas, tapi supaya apa yang Tuhan mau itu terlaksana. Jadi discernment itu ini kemampuan kita secara spontan, ya, atau di dalam batin untuk tahu, ya, pada saat-saat tertentu, apakah ini kehendak Tuhan, kehendakku sendiri, ya, atau kehendak si jahat.
bagi diriku dan bagi mungkin keluargaku, bagi anggota-anggota kelompokku, baik di lingkungan atau mungkin ibu bapak di Legio, di WKRI atau di kelompok PD, seperti itu, ya. Jadi kita seperti diberi satu pengertian di dalam hati kita, ya, bahwa oh iya ini pas ini rasanya yang Tuhan mau saya lakukan. Nah itu kayaknya kalau kita udah sering berdoa, Lectio Divina, maka kita itu punya kepekaan lebih baik, ya. Nah, jadi dalam diri kita itu biasanya ada 3 macam dorongan ini. Yang pertama dari diri sendiri, yang kedua dari Tuhan, dan yang ketiga dari si jahat. Ya, atau 1, 3, 2 itu urutannya terbalik. Nah, kalau dari Tuhan, Tuhan itu selalu berusaha mau bicara pada kita, tapi kita yang sering nggak dengar. Karena apa? Kadang-kadang kita itu sibuk dengan pikiran sendiri. Kita kadang-kadang walaupun diam, pikirannya kemana-mana, ya. Padahal sebenarnya Tuhan itu selalu mau ngasih tahu kita, ini loh yang baik, ayo lakukan ini. Nah ibu-ibu kalau kita udah sering berdoa, ya, baca kitab suci, doanya juga banyak juga hening ya, tidak hanya ngomong sendiri, juga kita berusaha untuk melatih, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Biasanya lewat sabda Tuhan, lewat firman. Nah kitab suci kalau kita baca, sampai pada ketemu rema, ya itu Tuhan biasanya bicara buat kita. Makanya kalau kita Lectio Divina, itu kan tahap terakhir itu contemplatio. Ya, jadi pertama Lectio baca, kemudian meditatio, kita merenungkan apa sih yang dikatakan firman ini, sabda ini buatku. Ya. Kemudian oratio, kita berdoa. Kita doa, Tuhan ajarilah aku, misalnya firmannya suruh ngampuni. Kita masih berat, belum bisa. Kita doa, beri aku kekuatan. Itu tahap ketiga. Tahap keempat, contemplatio. Nah pada waktu contemplatio ini sebenarnya kita sedang membiarkan Tuhan itu yang mengukir sabdanya dalam hati kita. Dan Tuhan yang mau menyampaikan apa yang dia kehendaki buat kita secara khusus. Nah makanya kita perlu hening, ya. Nah Tuhan itu mau bicara pada kita supaya kita nggak tersesat. Nah, yang kedua dari diri sendiri. Jadi sumber dorongan itu dari Tuhan, yang kedua dari diri sendiri. Karena kita manusia itu kan punya keinginan. Kita manusia juga punya kehendak bebas, betul ya? Kita pengen sehat itu boleh nggak? Boleh banget dong. Kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak pekerjaan baik, kita bisa melayani, dan kita bisa berbuat banyak hal. Nah, tapi kalau pengen sehat kebablasan, sampai hanya mikirin tiap hari dirinya, olahraga, mulai pagi sampai siang misalnya ya, kemudian minum suplemen terus, atau mikirin makanannya sendiri, nah akibatnya juga nggak bisa memikirkan orang lain ya. Jadi kadang-kadang apa yang sebenarnya baik, kalau kebablasan, nah itu juga bisa dibelokkan menjadi bukan lagi untuk kebaikan, Ibu Bapak ya. Seperti itu, ya. Nah, manusia punya dorongan, punya keinginan, punya harapan. Berharap supaya anak kita nanti sukses. Itu baik loh. Betul ya? Sampai kita doa. Tapi kalau sampai kebablasan, yang penting anakku tok yang paling penting, sing lainnya bahkan mungkin kita menghalalkan apapun, pokoknya anakku dapat pekerjaan yang paling baik, nah misalnya dan seterusnya. Kalau kebablasan bisa jadi bukan lagi apa yang menjadi hal baik, tetapi bisa jadi menjadi keburukan, ya. Nah, yang ketiga dari si jahat yang mau membuat kita bingung, yang mau membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Si jahat itu nggak suka kita ada damai di dalam keluarga. Si jahat itu nggak suka kalau kita itu bahagia. Si jahat itu nggak suka kalau kita itu
merasa bersyukur. Makanya sering digoda. Itu loh tetanggamu baru beli sepeda motor baru. Nah kamu kok dari dulu sepeda motornya cuma ini tok. Bisa jadi si jahat itu mempengaruhi kita sehingga kita kehilangan damai. Yang tadinya nggak ada masalah, aku udah bersyukur punya motor, bisa dipakai kapanpun saya mau. Tahu-tahu ada godaan lain masuk. Nah itu godaan si jahat yang mengganggu. Tadinya kita udah nggak ada kekurangan apa-apa, tiba-tiba nggak bisa bersyukur, merasa iri, ya. Itu mengganggu damai. Itu tujuan si jahat. Dia nggak suka kita bahagia. Nah, jadi kalau dari Tuhan selalu memberikan hal positif, inspirasi positif, ya. Kemudian bisikan positif, mengarahkan pada yang bahagia, damai. Jadi Tuhan itu suka kita bahagia. Tuhan itu suka lihat kalau suami istri rukun, anak orang tua itu bisa sejalan, ya. Walaupun kita banyak harus belajar ya. Saya juga punya anak yang usia dewasa, menjelang dewasa, remaja. Banyak hal yang saya masih nggak bisa cocok pikirannya. Mereka maju banget, saya masih istilahnya rodok kuno gitu. Jadi kadang-kadang harus komunikasi. Tapi itu juga latihan sabar, ya. Latihan belajar terus. Jadi kita ini perlu belajar terus supaya bisa ngikuti perkembangan. Semua ini kan berubah ya. Di sekitar kita semua berubah. Harus belajar handphone, belajar pakai Zoom, betul ya Bapak Ibu ya. Harus bisa nyetel YouTube, harus bisa ngirim email, pakai WA dan seterusnya. Habis bagaimana? Kita kan tetap mau mengikuti perkembangan ya, tetap bisa aktif, tetap bisa kreatif, bisa melakukan banyak hal. Perlu belajar. Nah ini yang Tuhan mau, kita tetap punya rasa damai itu. Nah kalau yang dari manusia itu macam-macam. Ibu Bapak, tadi saya menampilkan foto waktu saya di wisuda S2. Ceritanya ketika saya SMP, SMA, kuliah, itu selalu berpikir nanti kalau saya udah selesai kuliah, saya itu mau bekerja. Jadi wanita karier yang sukses, kerja di kota besar, di gedung yang megah, ya, pakai pakaiannya itu rapi, gaji besar. Diakui orang sebagai orang hebat gitu. Nah, kemudian ketika saya lulus kuliah, suami saya itu kan selisih 10 tahun dengan saya. Ngajakin menikah. Ya sudah, saya pikir ya nikah aja, nanti setelah menikah saya lanjut kuliah, lalu saya mau kerja. Ternyata setelah menikah suami tidak mengizinkan. Nggak boleh kuliah lagi, nggak boleh bekerja. Nah, suami saya bilang, wong saya punya kerjaan. Suami saya itu waktu itu bikin mebel ya. Tapi kan saya nggak bisa di situ karena ngurusin tukang saya nggak ngerti juga. Dan itu nggak sesuai dengan bayangan saya. Saya pengennya tuh kerja kantoran gitu loh. Nah lalu tetap nggak boleh. Jadi saya sering konflik dengan suami. Bertengkar. Saya merasa wah hidup saya ini udah selesai. Buat saya itu S2, karier, pengakuan orang bahwa saya hebat itu nomor 1. Makanya ketika dilarang, rasanya itu dunia saya itu hancur gitu, ya. Dan saya melihat bahwa suami saya perkawinan itu menjadi penghambat untuk saya meraih ambisi dan cita-cita saya. Nah akhirnya karena saya ngotot terus, ya akhirnya suami saya mengizinkan, mungkin pasti dengan terpaksa ya. Ya sudah, akhirnya saya ngambil formulir mau kuliah lagi S2. Tapi sebelum saya memasukkan formulir, ketahuan saya itu hamil gitu. Saya tes loh kok hamil. Nah nanti saya pikir kalau saya hamil saya harus ada cuti melahirkan, cuti hamil, nanti saya kan ketinggalan pelajaran. Saya itu nggak mau ketinggalan, saya mau tetap bisa nomor 1 gitu, terbaik. Ya sudah, saya pikir nanti kalau anak saya udah lahir saya tak kuliah gitu. Ya sudah, waktu anak saya udah umur 4 bulan, 5 bulan, saya ngotot lagi nih sama suami.
pokoknya saya mau kuliah. Udah suami akhirnya ngizinin lagi. Nah akhirnya waktu itu saya ngambil formulir, saya mau masukkan lagi tuh besoknya. Udah saya isi, tiba-tiba ada seorang Romo datang ke rumah. Romo itu teman saya, teman kami waktu saya sebelum menikah itu tim Choice bersama Romo ini. Saya cerita saya mau kuliah, terus Romonya bilang, waduh kamu mau kuliah anaknya kecil-kecil, kecil begini, nanti saya punya temen anaknya masih kecil dan dia kuliah S2, dia stres banget, dia bilang gitu. Wah dengar itu hati saya juga ciut ya, kecil hati. Waktu Romonya pulang, waduh saya itu masuk kamar, saya marah, saya protes sama Tuhan. Tuhan masa sih aku itu mau kuliah aja tuh nggak bisa-bisa gitu. Jadi tapi waktu itu saya kan memang udah tiap hari baca kitab suci, doa. Ya. Pada waktu itu saya buka 1 Korintus 1-2. Carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia itu sia-sia. Wah, ayat ini benar-benar menolong mengubah saya, pikiran saya, orientasi hidup saya. Yang tadinya cari pengakuan manusia supaya saya itu dianggap hebat, ya, karyanya hebat, cemerlang. Menjadi akhirnya saya bisa menemukan apa yang menjadi panggilan hidup saya, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan lewat keluarga dan sesama. Dan saya merasa damai waktu itu. Saya bersyukur sekali bahwa pada waktu yang saat-saat itu Tuhan juga mengirimkan Romo itu waktu itu masih Romo, dia adalah Monsinyur Sutikno almarhum ya. Dan saya merasa berhutang budi luar biasa karena Tuhan menolong saya dan mempertobatkan saya ya. Menyelamatkan perkawinan saya. Kalau tidak saya mengejar ambisi, mungkin saya tidak pernah melayani ya. Dan pada waktu saya sudah menemukan apa yang Tuhan mau. Waktu itu saya di rumah kami di Malang, itu ada sekolah tinggi filsafat teologi. Widya Sasana tempatnya para pastor kuliah, para frater untuk menjadi pastor. Cuma 15 menit dari rumah kalau jalan kaki. Terus saya izin sama suami, boleh nggak saya kuliah di situ? Ngambil kitab suci, teologi, filsafat. Itu tahun 98. Suami saya mengizinkan. Ya, jadi ketika saya udah menemukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akhirnya juga bukakan jalan-jalannya gitu. Ternyata suami saya juga dipakai Tuhan ya untuk meluruskan jalan saya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun rasanya waktu itu sakit, karena harus dibelokkan dari apa yang menjadi impian saya mulai saya kecil, mulai SMP lah ya. Sehingga saya itu harus berprestasi dan lain sebagainya di waktu SMP SMA, tujuannya nanti itu supaya bisa sukses gitu. Ternyata rencana Tuhan berbeda dengan rencana saya. Dan ketika itulah saya akhirnya kuliah, walaupun saya nggak tahu nih saya kuliah kitab suci teologi untuk apa. Tapi saya kuliah aja, ternyata memang akhirnya saya diminta juga untuk membawakan renungan di komunitas, di lingkungan. Dan akhirnya tahun lalu saya selesaikan doktor teologi S3. Tapi sebelumnya saya mengajar di STFT, para frater selama kurang lebih 20-an tahun ya. Jadi keinginan saya yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu dibelokkan oleh Tuhan. Ya. Dan sekarang kalau saya ditanya masih mau kerja, masih mau berkarier dengan gaji besar, atau saya melayani tanpa digaji, saya memilih untuk melayani Tuhan. Ya, seperti kata Paulus, upahku adalah melayani tanpa upah. Itulah upah kita. Buat saya, melayani, diberi kesempatan untuk mengajar, diberi kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah ya. Karena kan kita juga nggak bisa dong menyodorkan diri aku mau melayani kalau bukan orang lain juga meminta. Dan kalau orang lain meminta kita, itu berarti Tuhan juga percaya pada kita. Ya, makanya saya tidak mau menolak pelayanan sejauh suami saya mengizinkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Keinginan kita untuk belajar, keinginan untuk punya teman, keinginan kita untuk misalnya ikut kegiatan sosial, mau arisan, mau apa, semua itu baik. Kita manusia juga perlu bergaul, ya. Tapi itu semua apa yang dari keinginan sendiri perlu kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Artinya kalau kita bertemu dengan orang di lingkungan mungkin arisan atau di RT atau dimanapun, di situ pun kita harus berbuat baik, ya. Toh kita menjadi saksi.
kita selalu mewartakan tentang kebaikan Tuhan itu lewat perbuatan, banyak bersyukur gitu. Tidak banyak ngerasani, tidak banyak ngomel, itu juga satu kesaksian, ya. Nah, kalau yang dari si jahat, dia itu mengacaukan hati, yaitu selalu mikir kamu itu menuduh ya, kadang-kadang menuduh kita, kamu ini, kurang ini, sampai kita rasanya nggak berani melakukan apapun. Misalnya kita pernah gagal satu kali melayani, tapi kok nggak berhasil. Atau mungkin kita seksi konsumsi, tiba-tiba yang kita pesan itu makanannya cepat basi misalnya, sampai dirasani orang banyak. Nah bisa jadi setelah itu kita nggak mau, waduh aku sudah nggak belani daripada dirasani misalnya gitu ya. Nah padahal kadang-kadang kegagalan itu menolong kita untuk juga lebih rendah hati. Saya juga seperti itu, ibu-ibu. Jadi kadang-kadang saya itu maunya kalau melayani itu sempurna, bagus, baik. Nah, tapi suatu kali ketika saya merasa itu nggak sempurna, saya itu kadang-kadang itu kecewanya lama. Bisa sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu. Nah sampai saya satu kali baca quote-nya Santo Agustinus yang mengatakan, Tuhan lebih memilih suatu pekerjaan yang tidak sempurna, tapi mendatangkan kerendahan hati, daripada pekerjaan yang sempurna, namun mendatangkan kesombongan. Nah, itu akhirnya kadang-kadang seperti itu Ibu Bapak. Kegagalan pun, ketidaksempurnaan itu pun, kalau akhirnya kita mau tetap ikut Tuhan ya, nggak menyerah di tengah jalan, maka itu kita sedang diajar Tuhan juga untuk lebih rendah hati. Ya. Nah jadi si jahat itu selalu membuat kita mau putus asa, mau mundur dari pelayanan, menjauhi gereja, menjauhi orang-orang yang berdoa, seperti itu. Nah atau mungkin kita gagal, kita ditolak, kita merasa sudahlah daripada aku mau melayani juga nggak dibayar, kemudian juga mereka kok seenaknya sama aku. Nah bisa jadi itu pikiran-pikiran negatif itu memasuki pikiran kita sehingga kita akhirnya jual mahal lah ya. Akhirnya kita mundur aja, nggak paten gitu. Nah begitu Ibu Bapak, saya juga dulu sering begitu. Artinya saya sering juga mengeluh waktu pelayanan. Kadang-kadang di pelayanan itu ada gesekan. Kita rasanya udah berbuat baik, masih dianggap kurang baik. Mau niatnya baik, disalahpahami oleh orang lain. Betul ya Ibu Bapak ya? Jangankan dengan lingkungan atau paroki, di dalam rumah tangga aja kita sering disalahpahami kok. Niatnya baik, jangankan ipar mertua saudara, dengan pasangan aja itu sering sekali nggak klop, nggak nyambung. Nah apalagi dengan orang di luar rumah kita. Maklum Ibu Bapak, nggak nyambungnya sering. Nah itu kadang-kadang membuat saya tuh jengkel juga, mengeluh, sakit hati, marah, capek, kecewa, macam-macam. Nah sampai itu kira-kira 10 tahun lalu saya tuh masih sering ngomel kalau pelayanan. Saya melayani ya hitungannya kalau mulai kecil lah, SMP sudah ikut Putri Sakristi ngajarin sekolah minggu waktu SMA ya. Tapi melayani full itu ketika sebenarnya ya sekitar 28 tahun gitu ya. Nah kemudian 10 tahun lalu, sekitar 12 tahun lalu, saya itu nggak sengaja pegang di sini tuh ada benjolan 3 gitu. Nah waktu itu teman saya itu ada yang meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Wah saya ngeri, waktu itu masih muda kan, umur 35-an saya waktu itu, 15 tahunan lalu. Lalu saya periksa ke dokter, diperiksa, suruh biopsi. Tapi saya nggak berani. Katanya kalau itu ada hal-hal yang bahaya di biopsi nanti tambah cepat menjalar kan. Akhirnya saya periksa-periksa lagi, ketemu dokter yang pas, akhirnya dibilang lama. Tapi saya tetap berdoa ya Ibu Bapak, terus berdoa, minta doa. Diperiksa lagi, diobservasi lagi, kok ada dokter yang bilang tidak apa-apa, ini nggak masalah gitu. Dan dia bilang tenang aja nih pasti bersih nanti. Oh, saya bersyukur sekali karena ternyata itu tidak apa-apa ya, dan kemudian hilang. Pada waktu periksa lagi sudah nggak ada, saya betul-betul masuk bersyukur pada Tuhan. Saya masuk ke ruang adorasi waktu itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tahu kalau saya saat ini sehat, saya diberi kesehatan ini adalah untuk melayani-Mu.
Jadi saya bersyukur sekali waktu itu dan saya janji sama Tuhan, Tuhan mulai saat ini saya nggak mau ngomel lagi ya kalau melayani. Jadi saya merasa udah diberi bonus oleh Tuhan, kesehatan, kekayaan. Ibu Bapak kalau kita sehat itu kita udah kaya raya, betul ya? Bayangin orang yang sakit itu hampir sampai kadang-kadang sawahnya dijual, rumahnya dijual, mobil dijual untuk berobat. Nah tapi kalau kita udah kaya, udah sehat itu udah kaya. Makanya kesehatan buat saya itu adalah kesempatan untuk melayani gitu. Ya seperti itu ya Ibu Bapak. Nah kalau kita lihat tentang discernment ya, dasarnya banyak di kitab suci itu Tuhan itu tahu hatinya orang. Yesus waktu lihat di 1 Yohanes 1 ayat 47, ketika dia berbicara kepada Nathanael, dia bilang, lihat inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, dikatakan gitu. Matius 16 ayat 17, Yesus juga bilang kepada Simon bin Yunus, berbahagialah engkau, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Tuhan tahu yang membuat dia itu mengerti, yang membuat dia berbicara seperti itu adalah Roh Allah sendiri. Dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, Petrus menegur Yesus, Tuhan, jangan sampai kamu tuh disalibkan. Terus Yesus bilang berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi kadang-kadang apa yang kadang kelihatannya baik, Petrus kan mencegah Yesus untuk jangan sampai dia itu mengalami salib. Tapi Yesus bilang itu bukan pikiran Tuhan, itu adalah pikiranmu. Pikiran si jahat malahan ya. Engkau batu sandungan bagiku. Melainkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu ya. Nah jadi dasar kitab suci yang lain dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Petrus itu tahu kalau Ananias dan Safira itu bohong soal penjualan tanah. Waktu itu mereka kan menjual segala miliknya terus diberikan di kaki Rasul untuk dipakai bersama jemaat pertama itu, jemaat perdana. Nah Ananias dan Safira jual tanah tapi tidak diberikan semuanya. Padahal dia bilang ini sudah semua. Petrus tahu kalau Ananias dan Safira berbohong. Ya. Kemudian Kisah 8 ayat 20 sampai 24. Petrus mengenali roh jahat dalam diri Simon. Demikian juga Kisah 16 ayat 16 sampai 18. Ini semua nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini yang Kisah 5 ayat 3. Petrus bilang kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Dia bohong. Ya. Kisah 8 ayat 20 sampai 24. Ini juga ya. Petrus mengenali Simon bahwa kamu nggak bisa dapat karunia-karunia ini sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Lalu ini juga ketika Paulus mengenali roh jahat dalam diri budak perempuan. Dia bilang begini, jadi pada suatu kali, Kisah 16 ayat 16 sampai 18, ketika Paulus pergi ke tempat sembayang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan-tenungannya. Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Lalu ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi kita lihat sebenarnya roh jahat itu di dalam diri perempuan itu mengatakan apa? Dia katakan tentang Paulus, orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Sebenarnya yang dia ngomong ini baik apa enggak? Baik. Tetapi Paulus tahu bahwa ini asalnya bukan dari Allah. Asalnya ini adalah untuk mengganggu Paulus. Bahkan mungkin
untuk mengangkat Paulus, entah tujuannya mungkin sampai bisa membuat Paulus sombong atau jatuh. Jadi Paulus tahu ini adalah dari si jahat. Ya, jadi perlu membedakan. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana sih patokannya mengenal kehendak Allah. Ada patokan objektif yang umum, yaitu bahwa kalau kehendak Allah tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Tidak mungkin bertentangan dengan ajaran gereja. Ajaran gereja itu sumbernya dari kitab suci. Ya, yang ditulis oleh magisterium, para uskup, para paus, ya, ajaran gereja. Nah, itu tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Kita beruntung bahwa di dalam gereja Katolik kita punya dasar iman itu selain Alkitab juga ada ajaran gereja, juga ada tradisi, ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari untuk menuntun kita. Sedangkan patokan subjektif itu sesuai dengan keadaan pribadi kita. Ya, misalnya nih kita ibu rumah tangga. Lalu tiba-tiba nih kita doa karena saking kusuknya, saking kita itu mungkin tergerak hatinya. Tergerak hatinya lihat banyak sekali anak terlantar misalnya ya. Lalu kita bilang sama suami, udah Pak, jual aja semua ini, kita kasih kepada anak-anak yatim misalnya. Nah, kira-kira itu berasal dari roh mana ya? Dari keinginan sendirikah atau dari Tuhan? Biasanya kadang-kadang kita kalau doa itu bisa saja tergerak hati sedemikian kuat ya. Sehingga kita mau melakukan suatu perbuatan yang kayaknya tuh hebat sekali, heroik sekali. Tapi belum tentu itu sesuai dengan keadaan diri kita. Wong kita masih punya anak misalnya, kita masih punya suami. Kalau kita ngomong dengan suami, dengan anak nggak disetujui, ya bisa jadi itu memang bukan dari Tuhan. Ya, karena nggak sesuai dengan panggilan hidup kita. Nah, masa kita mau jual rumah ngasih orang terus kita sendiri bambung misalnya gitu kan enggak mungkin ya. Nah, itu harus dibedakan. Nah, atau mungkin kita doa, kita tergerak sekali untuk pergi menginjil ke tempat yang jauh misalnya. Wah, Pak aku itu doa, aku disuruh pergi menginjil ke Afrika selama 1 tahun misalnya gitu. Walah, ini benar ini doaku itu Tuhan ngomong gitu. Nah, gimana kita tahu ini benar omongannya Tuhan atau keinginan kita sendiri? Ya itu tadi, cocok nggak dengan panggilan kita? Cocok nggak dengan keadaan kita? Ya, bayangin kalau ke Afrika, kita nggak mungkin pergi sendiri. Ngabisin duit tabungan sendiri misalnya ke sana hidup 1 tahun, itu sudah nggak bisa. Ya, tidak cocok akal sehat juga dan tidak cocok dengan keadaan pribadi. Nah itu berarti udah kita nggak usah pikirin bahwa itu kehendak Tuhan. Ya. Nah, jadi patokan objektif itu harus selaras ya dengan gereja. Nah, misalnya sudah dipanggil untuk menikah, ya kita menjalani hidup sebagai seorang istri atau suami. Keselarasan dengan kasih kepada sesama. Tidak mungkin bahwa kehendak Tuhan itu kita membunuh orang. Membunuh orang itu bukan hanya membunuh fisik. Membunuh orang itu misalnya kita memfitnah itu juga sama membunuh masa depan orang itu kan. Nggak mungkin ada yang sesuai dengan kehendak Tuhan karena itu bertentangan dengan kasih. Apa yang dari Tuhan itu pasti didorong dan demi kasih. Ya. Nah, patokan subjektif itu, apakah waktu kita mendapatkan dorongan itu, kita lebih banyak bersyukur atau lebih banyak pusing? Kalau kita lebih banyak bersyukur, keputusan kita, tindakan kita, misalnya kita diajakin untuk mendoakan orang ke rumah sakit. Ya udah kita ikut. Terus pulang dari mendoakan itu kok rasanya galau ya? Kok rasanya kita ketakutan ini itu? Nah, coba kita discernment lagi. Apakah mungkin ini bukan pelayanan yang pas buat kita? Kita udah misalnya kur di gereja, kita udah pendoa syafaat. Kita udah juga kemudian apalagi misalnya ketua lingkungan. Kita juga sudah WKRI misalnya. Terus diajakin yang pelayanan rumah sakit lagi. Tambah, jadi nggak pernah di rumah misalnya. Dan pulang dari situ rasanya kok nggak bisa bersyukur, malah kecapean, malah
macam-macam masalah yang belum selesai di rumah. Nah, bisa jadi Tuhan sedang meminta kita untuk mengatur lagi prioritas hidup kita. Seperti itu ya. Jadi ada damai enggak di hati? Nah, yang kedua, apakah hal itu membuat kita itu ingin lebih dekat pada Tuhan apa enggak? Dan juga lebih mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Itu penting. Kalau akibatnya kita malah banyak ngomel, nah hati-hati, mungkin itu sudah overdosis ya. Mungkin pelayanan kita, kegiatan kita mungkin overdosis. Nah, yang ketiga, patuhan subjektif. Apakah dalam melakukan itu saya gembira? Saya tabah enggak? Tekun enggak? Ibu bapak semua datang ke sini pasti mengorbankan banyak hal. Mengorbankan waktu nonton sinetron, mengorbankan waktu untuk menemani anak atau cucu atau pasangan makan malam, betul? Mengorbankan, mungkin kita tidak tidur siang karena harus masak lebih awal, menyiapkan macam-macam karena malam kita harus pergi, betul? Banyak hal yang kita korbankan. Tapi kenapa kok kita tahan untuk melakukan ini? Betul ya? Ada yang rumahnya kira-kira setengah jam dari sini? Ada. Ada yang 1 jam dari sini? Ada. Dari mana? Tadi saya habis dari Karangpilang. Oh, Surabaya. Ya, terus lanjut ke sini. Betul ya, luar biasa ya. Tapi masih bisa senyum loh. Ya, harus. Maria ya. Iya. Nah, masih bisa senyum. Berarti kan ada suatu ketekunan, kekuatan, ketabahan, semangat yang mendorong sampai Maria mau hadir di sini, mendampingi, betul ya? Tanggung jawab. Tapi dilakukan dengan sukacita, ada semangat. Betul ya Ibu? Bu Nunuk juga dari tadi senyum loh. Padahal duduk di sini mendengarkan itu capek. Lebih nggak capek berdiri dan ngomong. Bener loh, lebih nggak ngantuk. Tapi lebih bosen nih duduk. Makanya ibu, bapak nanti kalau di terakhir nih disuruh ikut TC jadi pengajar, ikut aja. Karena jadi pengajar itu nggak ngantuk. Kalau duduk di situ ngantuk ibu. Nah, latihan duduk di situ, latihan kerendahan hati. Ibu bapak mendengarkan itu butuh kerendahan hati. Makanya saya nanti selalu bilang terima kasih ya sudah mau mendengar. Karena mendengarkan itu butuh kerendahan hati. Ya. Nah, ibu itu ada kegembiraan. Berarti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ibu melakukan sesuatu yang baik dan tetap semangat, walaupun banyak berkorban. Betul ya? Nah, itu tandanya Tuhan mau, Tuhan setuju. Apakah sesuatu menolong seorang untuk lebih menerima dirinya dan orang lain? Apakah dengan kita belajar, kita lebih bisa ngerti diri kita juga lebih bisa memahami orang lain, enggak menuntut orang lain. Ya. Nah, itu membuat kita lebih sabar. Nah, itu juga berarti kehendak Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita bisa di dalam discernment ini menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kelompok kita, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk kelompok PD kita atau kelompok legio kita. Misalnya kita mau, ayo sama-sama kita cari nanti akhir tahun kita mau baksos kemana gitu. Kita doa, kemudian ngomong ke panti asuhan ini, ke panti jompo, kita baksos ke anak jalanan, macam-macam. Nah, tapi kan kemudian bisa dibawa dalam doa juga. Akhirnya nanti ada kemantapan hati nih, tiba-tiba semuanya juga sepakat. Tiba-tiba setelah doa sepakat ya. Nah, itu semua adalah bimbingan Roh Kudus sendiri ya untuk kita memutuskan sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini untuk diri kita sendiri misalnya. Jika satu keinginan, inspirasi itu keinginan atau pikiran kita ya. Itu kita pengen tapi di luar jangkauan kita. Misalnya tadi saya ngomong ke Afrika 1 tahun itu loh Ibu. Nah, enggak ada kenalan, enggak mungkin. Tidak sesuai panggilan hidup, kita ninggalin anak, melayani anaknya orang di tempat jauh. Iya kan? Nah, itu enggak sesuai. Pasti kita juga merasa bersalah. Nah, bukan berarti sesuatu yang sulit itu lalu upahnya besar. Oh, kalau saya pergi yang paling jauh, upah saya nanti besar di hadapan Tuhan. Tidak. Kalau kita pergi jauh mengorbankan orang lain, kita sendiri terbeban, kita nggak tumbuh juga. Tapi kalau kita misalnya di rumah aja,
kita masak. Tapi kita masak ini benar-benar bersyukur pada Tuhan. Hari ini aku masih bisa masak, masih bisa ngasih makan keluargaku. Dan kita tetap setiap hari itu nyambung sama Tuhan, melakukan apapun ini sebagai persembahan untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23. Coba Ibu Bapak, tolong yang sudah dapat dibaca. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Siapa yang udah mendapat silakan dibaca. Ayat 17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 23. Apapun juga yang Boleh, silakan. Silakan Bu. Lanjut Bu. apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi apapun juga yang kita lakukan dengan ucapan syukur, dengan sepenuh hati, dan seperti untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Walaupun kita di rumah. Jadi pelayanan dalam arti luas itu seperti itu. Ya. Nah, pelayanan dalam arti sempit itu seperti yang misalnya sekarang saya lakukan nih. Mengajar atas nama gereja, atas nama Tuhan untuk orang lain. Atau ibu bapak misalnya melayani di gereja sebagai ketua lingkungan atau seksi liturgi, seksi keluarga. Itu adalah pekerjaan dalam nama Tuhan atas utusan gereja untuk orang lain. Itu adalah pelayanan dalam arti khusus atau sempit ya. Dan itu adalah anugerah ya. Nah, tapi sehari-hari yang kita lakukan sesuai dengan keadaan kita, kalau kita lakukan dengan ucapan syukur, kita lakukan untuk Tuhan seperti melayani Tuhan, itu adalah pelayanan secara luas ya. Jadi kita semua melayani sesuai dengan panggilan hidup kita, keadaan hidup kita masing-masing. Seperti itu, dan itu yang membuat kita jadi kudus. Kalau kita setiap hari menyadari bahwa ini aku lakukan untuk mempersembahkan sesuatu yang baik buat orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi terbuka banyak sekali kesempatan untuk melayani. Nah, ini pasti sesuai dengan keadaan kita. Jadi tidak akan ada yang mempersalahkan kita. Kalau kita itu jadi ibu yang memasak dengan yang paling enak untuk keluarganya. Ibu atau bapak yang bekerja dengan maksimal untuk keluarganya. Tidak akan mungkin ada yang mempersalahkan kita, betul ya? Karena itu memang sesuai dengan panggilan hidup kita. Tujuan hidup kita itu adalah memang melayani Tuhan lewat keluarga. Kalau kita dipanggil dalam hidup berkeluarga dan sesama. Seperti itu ya. Jadi melakukan tanggung jawab kita semaksimal mungkin itu menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, inspirasi seperti ini. Nah, kalau orang itu melakukan yang tidak sesuai dengan panggilan hidupnya. Misalnya nih saya nih ya melayani, saya punya anak 2, punya suami, saya punya orang tua yang masih saya layani juga udah sepuh umur 88. Saya temanin di Surabaya, tapi anak saya di Jakarta, jadi kadang-kadang saya ke Surabaya, kadang-kadang ke Jakarta, kadang-kadang di Malang karena ada pelayanan dan tugas. Nah, saya melayani seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya saya akhirnya menghabiskan waktu 90% hanya untuk melayani keluar, nggak pernah di rumah, pasti ini juga membuat keluarga saya protes, ya. Saya juga pasti nggak damai, saya juga pasti ada rasa salah, dan saya mungkin juga tidak bisa berdoa dengan baik kalau full melayani. Jadi kalau melayani semakin banyak, maka hidup doa juga harus makin banyak. Kalau kita melayani makin banyak, maka kerendahan hati juga harus semakin diperkuat. Karena kerendahan hati itu adalah dasar dari pelayanan. Nah, makanya ibu-ibu kalau kita seringkali itu masih sering dikomplain orang, sering dikritik, itu sebenarnya kita sedang
proses, kita sedang dipoles oleh Tuhan lewat sesama kita. Jadi jangan buru-buru mengeluh dulu ya, karena ternyata ada tujuan Tuhan yang baik. Saya waktu melayani awal-awal pernah dilarang oleh suami, sudah nggak usah pelayanan gitu. Kamu pelayanan cuma cari popularitas katanya gitu. Wah itu sakit loh Bu, saya pikir wah saya ini udah baik-baik melayani. Ternyata suami saya melihatnya seperti itu. Nah bisa jadi betul, saya nggak bisa melihat diri saya, tapi orang lain yang paling dekat itu bisa melihat sisi yang saya nggak bisa lihat. Kalau kita melihat diri sendiri ya api toh bener toh aja, bener ya. Tapi kalau pasangan kadang-kadang bisa mengkritik, seperti itu. Nah, banyak hal baik tapi bukan dari Tuhan. Menurut Santo Ignatius Loyola ini mengembangkan tentang discernment ya. Dia bilang banyak hal yang kelihatannya baik tapi bukan dari Tuhan. Misalnya mencari kesempurnaan yang tidak serasi dengan status hidup. Yaitu misalnya saya bilang puasa mati-matian misalnya. Karena apa? Mau banyak dapat karunia. Karena pengen nyembuhin orang misalnya. Saya mau puasa, mau dapat kesaktian. Tapi akhirnya karena puasa nggak bisa bangun dari tidur, nggak bisa masak, nggak bisa nemenin anak cucu. Nah itu nggak sesuai dengan status hidup sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai saudara misalnya. Yang kedua, melakukan kebajikan untuk dipamerkan. Loh aku ini loh pelayanan, aku ini loh wis nyambangi orang sakit, aku ini loh suka memberi orang yang miskin. Nah tapi tujuannya supaya orang lain tahu. Tujuannya bukan semata-mata supaya menolong, itu bukan tujuan pertama dan utama, tapi supaya orang lain nganggap dia baik. Nah itu berarti untuk pamer. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, tanpa peduli orang mau tahu apa enggak, ya itu berarti tulus. Kadang-kadang perbuatan baik itu pasti juga dilihat orang ya. Tuhan juga bilang kalau kamu menyalakan pelita, jangan taruh di bawah dipan, tapi di atas kaki Dian. Artinya perbuatan baik kita juga perlu dilihat orang sebagai kesaksian. Tapi bukan itu tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah berbuat baik demi sesama. Karena ini sesuai kehendak Tuhan. Ya, soal nanti orang lain melihat, ya biarlah mereka memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya. Yang ketiga, meremehkan kesetiaan dalam hal kecil dan ingin menjadi suci dengan cara yang hebat. Misalnya aku males ikut doa-doa yang lingkungan. Aku pengennya yang ikut yang KRK yang besar gitu. Kok rasanya biasa-biasa aja ya. Atau aku males lah ikut yang kalau misalnya cari khotbah yang hebat atau cari khotbah-khotbah yang hebat dan tidak lagi menghargai yang sederhana dalam hal rohani. Itu juga bisa membuat kita jadinya mengejar karunia hebat-hebat. Tapi lupa mencari Tuhannya. Karena karunia-karunia yang hebat itu belum tentu membawa kita semakin dekat sama Tuhan kalau itu yang menjadi tujuan. Paham ya Ibu Bapak? Misalnya kita keliling nih cari penyembuhan. Kalau udah sembuh ya udah selesai. Berarti itu bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Orang sembuh itu tujuannya apa? Supaya bertobat, supaya makin dekat sama Tuhan, supaya makin percaya sama Tuhan. Betul ya? Nah, kemudian yang keempat, bangga atas perbuatan tertentu dan ingin dipandang suci. Ini mirip dengan yang tadi, suka pamer kesucian. Nah ini seperti orang Farisi ya. Jadi ibu bapak kita perlu hati-hati sekali. Karena ibu bapak kan orang-orang yang sudah baik ya. Sudah dekat dengan Tuhan. Ya. Nah kalau udah baik, udah dekat sama Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Jangan sampai kita malah ternyata nggak sampai pada tujuan. Kalau kita tidak mawas diri. Jangan sampai ketika ada di pintu surga, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Padahal kita bilang, loh aku sudah melayani, aku sudah berbuat,
Aku sudah mengusir setan-setan demi namamu, demi nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Malah dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Apa enggak apes Ibu Bapak? Sudah kita pelayanan, sudah banyak berkorban. Ternyata kok ya enggak nyampe ya. Kok ya Tuhan bilang malah ini sesuatu yang jahat. Kenapa? Ya mungkin ya karena kita suka pamer. Karena tujuan kita bukan untuk menolong orang, tapi supaya kita dianggap hebat. Supaya kita dipandang suci. Nah itu kan udah salah ya, salah sasaran lah gitu. Ya, atau mungkin kita merasa kita sudah hebat, sudah biasa, kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Tidak lagi percaya, tidak lagi mengandalkan semuanya di dalam nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada suatu pekerjaan, satu pelayanan yang jauh melampaui kemampuan kita, itu diterima. Karena justru itu yang membuat kita tuh gandolan sama Tuhan. Justru itu yang membuat iman kita tumbuh. Tapi kalau kita hanya mau melakukan apa yang biasa kita lakukan, suwe-suwe kita nggak merasa butuh Tuhan. Paham ya? Nah, makanya kalau Ibu nanti Ibu Nunu pulang, terus tiba-tiba ada tetangga, Ibu tolong doakan anak saya. Ya, anak saya ini tadi malam tiba-tiba step nggak bisa lihat, matanya buta misalnya. Ibu Nunu bilang apa? Wah jangan saya, jangan lah. Nah, padahal Tuhan sudah memberi kepada kita kuasa, ya. Dan Tuhan bilang apa? Kamu kalau punya iman sebesar biji sesawi, berarti biji sesawi itu kecil apa besar? Kamu bisa memindahkan gunung yang besar, betul? Ibu Nunu pasti waktu diminta doakan anak saya, putu saya misalnya buta gitu. Ibu Nunu merasa imannya kecil apa besar? Kecil ya, imannya kecil. Tapi Tuhan bilang, kamu hanya butuh iman yang sebesar biji sesawi. Kamu hanya butuh iman yang rasanya kecil. Nah Ibu Bapak, iman kita bilang kecil itu rasa, perasaan ya. Padahal iman itu bukan perasaan. Perasaan kita aja itu kecil. Tapi memang Tuhan bilang, ya udah kamu bertindaklah dengan imanmu yang rasanya kecil. Tuhan hanya butuh itu. Tapi yang penting adalah apa? Melakukan. Jadi iman itu bisa kelihatan bentuknya itu lewat tindakan. Kalau kita melakukan, kalau kita mendoakan. Betul? Itu di situ iman kita ditunjukkan. Ya Ibu, kalau ada orang datang kepada Ibu minta didoakan, berarti Tuhan loh yang ngirim orang itu. Berarti orang itu percaya bahwa Ibu bisa mendoakan di dalam nama Yesus. Bukan kita kan? Nah, orang yang rendah hati itu mau menerima tanggung jawab yang besar. Karena dia tahu bahwa bukan aku yang melakukan, tetapi Tuhan yang besar, yang maha kuasa itu yang melakukannya di dalam diriku. Itu orang rendah hati. Jadi orang rendah hati itu bukan orang yang menolak pekerjaan, menolak pelayanan karena merasa nggak sanggup, bukan. Kita semua nggak ada yang sanggup dalam pelayanan. Tetapi Roh Kuduslah yang memampukan kita, ya. Jadi kita hanya butuh iman yang rasanya kecil. Oke, setuju ya ibu-ibu ya? Kalau ada yang minta didoakan orang lumpuh, minta didoakan supaya bisa jalan, ibu bilang apa? Mari saya doakan dalam nama Yesus yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus, semua otot-otot yang lemah saat ini dikuatkan dalam nama Yesus berjalan. Ibu, kita harus punya harapan yang besar, visi yang besar. Ya, visi kita itu jangan hanya mau jadi pelayan yang apa? Ya wis aku tak bantu-bantu. Boleh, itu sesuatu yang bagus. Tapi jangan hanya itu. Suatu ketika kita perlu melakukan seperti tadi. Ada orang yang sakit, butuh didoakan. Ibu, Bapak, orang yang sakit itu butuh sembuh loh. Betul ya? Dan kalau mereka sembuh, mereka pasti memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan takut untuk melangkah.
di dalam iman, ya. Setuju ya? Oke, saya doakan ibu-ibu semua dapat proyek abis ini ya. Proyek mendoakan orang. Amin. Ibu, iman kita itu hanya tumbuh kalau ada tantangan. Ya. Kalau kita disuruh jadi seksi konsumsi, ibu berdoa juga supaya makanannya enak, enggak basi, semua puas, itu juga bagus kita berdoa. Tapi ibu-ibu kan sudah ahli masak, merasa enggak pakai doa pasti masakan saya juga ini top, ya kan? Tapi kalau ibu melakukan sesuatu yang belum biasa dilakukan, ngajar atau jadi WL, penyanyi, mendoakan orang, ngasih renungan di lingkungan, itu pasti ibu banyak berdoa dan banyak belajar, iya apa enggak? Sama-sama saya 25 tahun lalu, 28 tahun lalu, disuruh ngasih renungan di 10 orang, saya mules 1 minggu. Mencret saya di 1 minggu. Saya udah doa tiap hari, berjam-jam. Saya baca kitab suci, saya baca buku-buku renungan, tafsiran kitab suci untuk bisa memberi renungan 10 menit. Saya itu belajar 1 minggu. 1 minggu berdoa dan belajar. Dan saya mules, ya itu stres ya. Tapi akhirnya pelan-pelan saya percaya, oh Tuhan tidak akan meninggalkan. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Nah suatu kali saya juga pernah udah stres tuh, besok harus mengajar, hari ini belum tahu nih mau bicara apa. Udah baca banyak buku, tapi begitu nulis gak ngerti nih bagaimana yang ngomongnya. Tiba-tiba anak saya waktu itu masih kecil nangis di bawah. Berdua tuh bertengkar. Waduh saya tambah bingung, waktunya udah habis, mepet, anak masih harus diurus. Nah pada waktu itu saya berdoa, aduh Tuhan gimana. Tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan saya ya bahwa Tuhan, aku juga hadir dalam diri anakmu. Lalu saya turun, saya temenin anak saya sampai mereka tenang, terus saya kembali ke kamar doa. Setelah saya kembali ternyata lancar semua. Saya bisa tahu apa yang saya mau ngomong, saya bisa menuliskan dengan cepat begitu. Jadi ibu bapak, pelayanan kita itu bukanlah musuh dari keluarga, ya. Jadi apa yang kita lakukan berjalan bersama dengan keluarga, ya. Dan Tuhan akan terus menolong dan mendampingi kita. Nah, ini sudah. Nah, apalagi hal baik yang bukan dari Tuhan? Menurut Santo Ignatius Loyola, mengeluh dan putus asa di tengah pencobaan. Misalnya kita dikasih tugas, kita mengeluh aja, macam-macam ini dan itu, ya. Kayaknya kita ini kadang-kadang banyak orang mengeluh itu karena merasa bebannya terlalu banyak. Orang lain kok nggak ngapa-ngapain, kok aku tok yang dikasih tugas. Nah, kayaknya kita ngeluh itu merasa aku ini paling banyak berkorban, aku ini paling banyak berjasa, ya. Orang lain tuh kok nggak ngapa-ngapain. Nah, kita berpikir kita ini sudah hebat karena kita banyak masalah, banyak tugas, banyak mau menerima tanggung jawab. Tapi kalau itu membuat kita mengeluh banyak, kita berputus asa, maka kita perlu pikir lagi. Mungkin kita udah kebanyakan. Nah, apa tandanya bahwa dorongan itu bukan berasal dari Tuhan? Yaitu kita kehilangan rasa damai, ya. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ya udah rasanya kacau, nggak tenang, cemas, dan juga merasa cemas jangan-jangan aku ini sudah berbuat dosa. Kalau seperti itu berarti memang ada hal yang harus diperbaiki, harus kita luruskan lagi. Kemudian kita merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba sedih aja nggak tahu kenapa gitu ya. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang Tuhan mau perbaiki, yang sedang Tuhan mau tegur dalam diri kita. Misalnya habis belanja banyak nih, tiba-tiba kok sedih ya. Jangan-jangan Tuhan itu mau ngomong, udah lebih baik kamu lain kali itu nabung daripada belanja diskonan, ya. Diskonan di belanja padahal apa yang kita butuhkan sebenarnya lebih daripada yang ada. Sudah terlalu banyak barang. Kebiasaan kita itu kan begitu. Kalau saya juga, kalau barang diskon itu kayaknya harus beli gitu ya. Padahal nggak butuh. Nah, bisa jadi seperti itu misalnya, hal-hal kecil. Nah, tanda bahwa dorongan tidak berasal dari ini sudah merasa sedih tanpa sebab yang jelas. Nanti ini kita istirahat, setelah itu kita workshop ya. Oke.
Masih berapa menit, Pak? Oh ya, saya pikir selesai ini ya. Nah, terus tanda bahwa dorongan tidak berasal dari Tuhan apalagi? Tergoda untuk mundur dari hidup rohani dan meninggalkan kehidupan dalam roh karena dirasa terlalu sulit. Ya ini, tergoda untuk, udah aku mundur aja karena kok rasanya angelmen ya. Mau berbuat baik aja kok rasanya susah gitu. Biasanya kita ngomongnya gitu, berbuat baik aja kok susah gitu, ya udahlah aku mendingan ngurusi anakku sendiri aja, ngurusi rumahku sendiri aja, nggak ada resiko diomeli orang dan seterusnya, hanya mundur. Nah itu juga harus kita hati-hati ya, apakah memang kita harus mengurangi ataukah kita yang tidak mau maju. Merasa takut yang tidak dikenal sebelumnya, takut jangan-jangan telah melakukan dosa. Ya, jadi ada hal-hal yang kita takuti, yang nggak tahu kenapa. Itu bisa jadi Tuhan sedang mengingatkan kita akan suatu hal yang tidak Tuhan sukai. Nah, kalau kita, mau ditulis dulu ya. Nah, jadi Ibu Bapak kalau ada hal-hal yang nggak enak, perasaan nggak enak, coba dibawa dalam doa. Coba ditanya, Tuhan apa sih yang Tuhan mau katakan kepadaku lewat keadaan ini. Misalnya rasanya ada gelisah, rasa takut, cemas. Coba dibawa doa, kenapa Tuhan? Coba refleksikan. Nah, dalam saat-saat yang tenang itu juga coba baca sabda Tuhan. Mungkin bacaan hari itu, lewat bacaan hari itu bisa juga Tuhan mau bicara pada kita. Tuhan bisa pakai firman-Nya itu untuk menegur kita, menguatkan kita, menghibur kita, menasehati kita. Nah, kemudian kalau kita mengenali ada tanda-tanda yang seperti itu ya, cemas, takut, kita minta sama Tuhan, mohon supaya aku diberi hati yang peka untuk bisa membedakan. Ya, apa yang maksud Tuhan dan apa yang mungkin bukan dari kehendak Tuhan, apa yang dari pikiran saya sendiri. Lalu kita juga perlu belajar. Kalau yang lalu kita pernah jatuh mungkin, nah kita perlu hati-hati, jangan sampai jatuh di masalah yang sama. Dan mencari bimbingan lewat penasehat rohani. Nah kita perlu mengenali tanda-tanda itu dan minta sama Tuhan karunia discernment, karunia membedakan roh. Ya. Nah, sekarang kita juga bisa melakukannya terhadap kelompok nih, misalnya kelompok kita di WKRI, Legio, atau di lingkungan, atau di keluarga. Kadang-kadang si jahat juga mau mengacaukan kelompok kita. Nah kalau kita tuh mau melakukan apa yang baik, pasti godaannya banyak. Kalau kita mau melakukan hal yang buruk, nggak ada yang menggoda, karena sudah jadi sekutunya si jahat. Ya. Nah maka kita harus juga memakai karunia ini, kita berdoa juga ya. Pemimpin kelompok juga perlu menggunakan karunia ini. Supaya apa yang kita mau capai, apa yang kita rencanakan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini enggak terlalu penting. Nah sekarang yang lebih penting cara bagaimana untuk tumbuh dalam karunia membedakan roh. Kita perlu doa tiap hari. Ibu Bapak doa tiap hari? Pasti ya. Doa pagi, doa malam, kalau bisa ada doa pribadi. Mungkin 30 menit, betul-betul enggak diganggu apapun. Kita bisa baca kitab suci Lectio Divina dalam situ, dalam 30 menit itu kita bisa bersyukur, kita bisa doa tobat, kita bisa hening. Kalau ibu bapak kadang-kadang berdoa, mintanya sudah selesai, bersyukur sudah selesai. Lalu kadang-kadang kita merasa pengen diem. Kita diem aja kalau memang kepengen diam. Menikmati apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Menikmati dicintai oleh Tuhan. Menikmati mencintai Tuhan. Nah itu juga suatu doa. Ya, doa hening. Nah jadi nggak pakai pikiran. Sudah pokoknya aku duduk di hadapan Tuhan. Nah di situ biasanya
saya itu merasa Tuhan itu begitu dekat. Dan saya mendapat kekuatan di situ biasanya, di dalam doa hening. Nah kadang-kadang kita kan punya waktu doa misalnya 1 jam. Setelah itu kita harus masak, jemput anak, bikin beres ini, jaga tukang dan lain-lain lah. Hanya ada 1 jam misalnya. Belum Lexio Divina, terus kita mungkin sukanya devosi macam-macam. Devosi kerahiman ilahi atau novena atau apalah. Itu semua makan waktu udah banyak tuh. Tapi pada waktu tertentu, suatu waktu tertentu mungkin kita kepengen itu hanya sebenarnya pengen diem. Nggak mau terlalu banyak mikir. Karena semua doa yang kita baca itu kan perlu kita pikir juga. Kita baca itu masih namanya doa lisan. Karena ada kata-kata yang kita baca. Nah kadang-kadang kita itu ditarik oleh Tuhan masuk di dalam keheningan. Kita maunya diem. Nah itu ibu sedang ditarik pada kontemplasi, ya. Nah pada waktu kita ditarik pada kontemplasi, kita nggak usah terlalu banyak mikir, wah aku belum selesai doa rosario, aku belum selesai doa novena kerahiman, aku belum selesai doa koronka. Masih banyak yang perlu PR doa kita yang belum selesai. Kalau ibu bapak udah ditarik pada keheningan, nikmati aja dulu. Karena sebenarnya semua devosi, semua doa-doa lisan yang pakai kata-kata itu mau menuntun kita sampai pada kontemplasi. Pada menikmati minum dari mata air itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang mau diberikan dalam diri kita. Jadi kalau kita udah ditarik pada keheningan, udah kita boleh diem aja, hening, menikmati. Nah, jadi nggak usah terlalu banyak mikirin, aduh aku belum selesai doain dan itu. Jadi metode doa itu semuanya penting ya untuk menolong kita supaya masuk ke keheningan. Tapi kalau udah nyampe pada keheningan, kita boleh tinggal di situ. Itu seperti ibaratnya kita udah sampai pada minum dari sumber mata air itunya, ya. Ini kehidupan doa yang mendalam, perlu. Yang kedua, kita sungguh-sungguh mau mencari kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu yang mana kehendak Tuhan, betul ya? Antara yang baik dan lebih baik. Kalau antara yang jahat dan yang baik, gampang, betul? Tapi kalau antara yang baik dan lebih baik, aku mau di WKRI atau di Legio atau di mana misalnya, itu kan sama-sama baik. Tapi yang mana yang kehendak Tuhan? Ini kita perlu discernment. Nah kalau kita sungguh hati mencari Tuhan, pasti Tuhan itu memberikan kemantapan hati. Nah, kadang-kadang kita salah, enggak apa-apa. Kalau niat kita udah tulus mau melakukan apa yang Tuhan mau, tapi ternyata salah karena kita belum mampu mengerti apa yang Tuhan mau, enggak apa-apa. Nanti kan Tuhan akan kembalikan kita pada jalan yang benar sesuai kehendaknya. Misalnya kita udah milih WKRI, Legio, ada apa lagi ya di sini ya? KOR, apa lagi ya? Apa? PDKK, ada apa lagi? ME. Nah, misalnya semua itu narik kita. Apalagi kalau ibu-ibu ini orang yang rajin gitu ya dan tahu bahwa punya waktu dan punya hati untuk melayani Tuhan, pasti ditarik sana sini. Benar ya? Tinggal kita yang bingung milih. Nah waktu itu coba aja di mana kita pengennya kita dulu nggak apa-apa, diikutin dulu. Nanti kan kita tahu nih, oh ternyata kok aku nggak sreg ya di sini. Nggak apa-apa, nanti kan kita boleh memilih yang lain. Jadi jangan terlalu takut melangkah juga. Kalau sama-sama baik ya udah dilakukan dulu. Nanti toh kalau ada yang itu kita juga lama-lama jadi ngerti. Gitu ya Ibu ya. Baik, yang ketiga percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kita untuk menemukan apa yang menjadi kehendaknya kalau kita punya niat tulus. Yang penting itu kita tulus mau apa yang Tuhan mau, bukan mempertahankan keinginan kita sendiri. Jadi kalau kita sudah serahkan kehendak kita pada Tuhan, maka Tuhan itu lebih gampang untuk meluruskan jalan kita, ya, menolong kita. Jadi yang penting niat kita mau, Tuhan aku mau apa yang kau mau. Nah ibu-ibu bapak kalau kita mau apa yang Tuhan mau, itu namanya orang yang kudus Ibu. Jadi kata Santa Teresa Avila dan Teresa Lisieux, kekudusan itu adalah kalau kita, maunya kita sudah sejalan dengan maunya Tuhan. Kalau kita mau apa yang Tuhan mau.
Ya. Nah, itu sudah cukup. Nanti pasti Tuhan akan luruskan jalan kita. Dan kalau kita mau apa yang Tuhan mau, kita ini orang yang paling bahagia. Percaya enggak? Percaya ya, Bu Yayu? Ya kenapa? Apa yang kita mau pasti terjadi. Karena yang terjadi di sini semua adalah kehendak Tuhan ya. Kalau kita mau apa yang Tuhan mau, ya udah berarti kita bahagia pasti. Nah, yang keempat, kita perlu tahu bahwa ini penting dan bisa jadi kita masih ada kesalahan atau tertipu. Bisa jadi. Enggak apa-apa ya. Yang penting kita harus maju terus. Di dalam Amsal dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali ia bangkit. Artinya orang benar itu niatnya udah baik. Tapi mungkin salah jalan karena kelemahan, karena nggak ngerti, jatuh. Ya, kita bangkit lagi. Ya. Jadi di sermon ini nggak usah terlalu dipikiri teorinya, Ibu Bapak boleh lupain semua apa yang saya ngomong. Karena apa yang penting kita tahu bahwa setiap hari aku mau jalan seperti yang Tuhan mau. Udah itu cukup. Nanti selebihnya Tuhan akan tuntun kita. Setuju ya? Jadi ini teori boleh lupain semua. Yang penting tiap hari niat kita, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, yang kelima, kita perlu cari nasihat orang juga, khususnya kalau ada keputusan penting. Mau pindah keluar kota atau mau tetap di sini, atau suami mau cari kerjaan di kota A atau kota B, di Bandung atau Jakarta. Ini kan mempengaruhi seluruh keluarga kita. Anak harus diboyong, kita harus pindah, punya tempat yang baru. Ini harus discernment. Ya, kita perlu discernment. Nah, dan kita perlu cari orang yang mungkin tidak setuju dengan kita supaya lebih tajam lagi. Kalau misalnya kita mau menikah nih atau ada teman kita yang mau nikah tanya sama kita, yang mana ya, yang A atau B? Yang A penjudi, pemabuk. Tapi dia, aku suka katanya gitu. Yang satunya ini kok malas, pesimis. Loh kok elek gimana ya? Udahlah jangan dua-dua gitu, jangan dua-dua. Kita mungkin sebagai teman menasihati, udah jangan dua-dua. Tapi aku suka sama A ini. Nah, si yang ngomong aku suka sama A ini harus cari orang yang juga bertentangan dengan dia. Jangan nyari orang yang mendukung, ya. Kalau nyari orang yang mendukung ya nanti nggak bisa tajam pembedaan rohnya. Kemudian mempelajari ajaran gereja mengenai kehidupan rohani supaya jadi kita perlu belajar juga Ibu supaya pengetahuan kita tambah, ya. Tapi selebihnya Tuhan pasti akan menolong kita dengan semua yang kita tahu itu supaya lebih terang lagi. Belajar dari mereka yang sudah lebih lama dalam hidup rohani, sudah lebih pengalaman. Dulu saya kan suka, setelah saya tidak boleh bekerja, saya pernah punya restoran. Lalu saya punya toko buku rohani. Dan saya buka lagi satu toko buku yang bukan rohani, alat tulis. Lalu saya kan pernah sempat bincang-bincang dengan Romo Yohanes. Saya bilang, Romo saya buka ini. Waktu itu kami sedang pelayanan, pergi ke suatu kota, di pesawat dimarahin sama Romo. Kamu itu ya, kalau nurutin yang seperti itu terus, tidak akan ada selesainya katanya gitu. Kalau nurutin mau kerja cari uang terus, nggak akan ada selesainya. Kamu sudah diberi talenta untuk mengajar, layani aja Tuhan. Wah itu saya ingat terus Bapak. Ya memang benar ya, ternyata saya itu punya sudah terlanjur buka, ya sudah saya tetap datang ke restoran, saya tungguin sehari, tapi saya hatinya nggak di situ. Ya rasanya kok nungguin restoran ini kok rasanya apa ya, beban ya, pada restoran sendiri gitu. Tapi kalau saya disuruh ngajar, suruh belajar, walaupun apa namanya berat, melean, tapi saya lakonnya dengan senang hati gitu loh. Tapi kalau nungguin restoran sendiri kok rasanya kok abot gitu. Wah gawat ini ya. Akhirnya lama-lama restorannya juga rugi terus. Saya tutup 8 bulan. Kemudian toko buku rohani juga, toko buku rohani masih ada sampai sekarang. Toko buku yang alat tulis itu ternyata saya join dengan 2 orang teman. Dan ternyata kita nggak bisa bersaing dengan baik dengan toko-toko yang lain. Akhirnya tutup juga. Jadi seperti itu ya. Perlu bimbingan juga rohani, perlu juga tanya kepada orang lain yang sudah lebih berpengalaman matang dalam hidup rohani. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah akhirnya kita harus tahu kapan kita harus melakukan, kapan kita harus tunggu, kapan kita harus ngomong tidak. Demikian
materi kita juga waktunya habis ya Pak? Boleh. Oh saya pikir sudah pada istirahat ini. Bel tadi. Sudah? Belum. Oh, Bentar lagi. yang lainnya udah pada istirahat. Udah ini tugas. Oh, Kolektor. oke. Ya sudah, itu materi kita itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di sesi kedua dan nanti kita workshop ya. Ada yang WL ya, Singer. Oh ya, ini saya bawa beberapa buku. Saya bagikan aja, ibu yang mau silakan diambil. Yang saya buat. Jadi ceritanya begini. Saya buat buku ini. Ya sebentar. Nanti saya kasih lagi. Jadi kan saya cerita nih, saya nggak boleh kerja kan. Nanti saya ambilkan lagi dia. Saya nggak boleh kerja. Saya nggak boleh pelayanan waktu itu. Dibilang kamu cuma cari popularitas. Akhirnya waktu itu buat saya ibu rumah tangga itu kurang keren gitu loh. Jadi saya pengen kerja. Nah pada waktu saya dilarang untuk melayani dan seterusnya, saya akhirnya di rumah aja. Di rumah aja saya banyak baca buku, baca kitab suci. Akhirnya saya juga nulis. Nah pada waktu itulah saya menyadari ya, oh ternyata jadi ibu rumah tangga itu suatu keistimewaan yang luar biasa. Coba kalau saya kerja, pagi jam 7 udah keluar rumah, jam 7 malam baru pulang rumah, kapan waktu saya bisa berdoa? Nah ternyata menjadi ibu rumah tangga saya punya waktu. Ketika anak sudah sekolah, suami kerja, saya punya waktu untuk berdoa. Dan saya bersyukur sekali, saya akhirnya menuliskan itu ya. Menjadi kekasih Tuhan dan kasih suami, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan dan beberapa buku doa, serta buku yang lain.